Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita saat ini dalam episode Let's Get Lost with Houdini. Di channel ini juga ada Let's Get Lost with Blender, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Houdini. Nah, Houdini itu apa sih? Jadi Houdini itu adalah software aplikasi 3D yang fungsinya sama dengan software aplikasi 3D yang lain seperti Blender, kemudian 3D Max, kemudian Maya, kemudian Simak 4D, dan lain-lainnya. Mirip sih semuanya. Lalu kenapa saya memilih Houdini dibanding yang lain? Pertama karena Houdini ini juga ada versi free-nya. Jadi kamu bisa mendownloadnya, kemudian menginstalnya, dan kamu akan mendapatkannya free. Tapi hanya ada limit-limit tertentu saja yang tidak terlalu signifikan. Jadi mereka hanya membatasi seperti rendering hanya pada Full HD 1080, dan itu saja ya. Yang lain sih semua fiturnya bisa kamu pakai, apapun. Di Houdini ini, seperti software 3D lainnya, kita akan dapatkan viewport, dan satu lagi adalah network. Jadi network ini karena Houdini ini basisnya adalah node, jadi bukan seperti software-software yang lain yang bisa kamu kerjakan langsung di viewport. Jadi untuk menggambar itu kamu harus menggunakan node, ya. Tapi untuk navigasi relatif sama dengan yang lain. Kamu harus menggunakan mouse. Untuk di Houdini ini navigasinya untuk klik kiri itu fungsinya adalah untuk rotasi ya, kamu bisa melihat perspektif dari sudut manapun. Kemudian untuk klik kanan itu adalah translasi, jadi kamu bisa memindahkan viewport ini pada daerah manapun menjadi fokusnya yang kamu mau. Kemudian untuk klik kanan itu adalah zoom, ya. Jadi scaling untuk viewportnya, jadi kamu bisa melihat objeknya itu lebih dekat atau lebih jauh. Oke, jadi itu pengenalan awalnya. Kemudian kamu akan mendapatkan di sini menu-menu seperti untuk set view. Saat ini kita melihat dalam view perspektif. Kemudian ada top view, ini adalah top view, kamu melihat dari atas. Kemudian top view juga bisa diakses dengan menekan tombol 2 atau pada numpad nomor 2. Kemudian ada front view. Front view itu kamu cukup menekan tombol 3. Kemudian selanjutnya adalah kamu melihat dari right view, dari sebelah kanan. Itu nomor 3. Dan kalau nomor 4 dan nomor 5 selanjutnya adalah UV. Kita kembali ke perspektif, menekan tombol 1. Ya, di perspektif view ini, di sini kamu akan mendapatkan tampilan viewport seperti ini, dan kamu bisa mulai menggambar dengan menempatkan node di sebelah sini, di sebelah kanan ini, dan menempatkan dan akan muncul objek yang akan kamu tempatkan berdasarkan node tadi di viewportnya. Nah, sekarang kita akan coba belajar ya, karena kita ini sama-sama belajar. Saya juga baru belajar kok. Jadi kita sama-sama belajar. Kita let's get lost saja dengan Houdini ini. Jadi di Houdini ini ada hierarki ya. Hierarki sepertinya mereka memiliki sub dari node, kemudian ada node utamanya. Nah, jadi node utamanya itu untuk mengaksesnya kamu cukup menekan tombol tab, dan untuk mencari node yang kamu inginkan kamu tinggal mengetik misalnya geometri. Ya. Geometri itu adalah level teratas untuk apa yang akan kamu tampilkan di
viewport ini. Nah, untuk mengisi geometri itu pada level subnya, sub programnya, kamu tinggal mengetik geometri ini. Misalnya kamu ingin misalnya kamu ingin menggambar kubus, ya, atau cube seperti di software-software 3 dimensi lainnya. Kalau kamu mau menggambar cube pada Blender, kamu tinggal mengambil menu untuk mengakses cube. Nah, kalau di sini, yang pertama yang harus dilakukan adalah kamu harus menetapkan membuat geometri dulu, karena dasar dari semua itu adalah geometri. Semua benda-benda, apakah itu curve atau misalnya sederhananya ya, saya bahasakan sederhana saja, apakah itu bola, kemudian sphere ya, atau sphere yang lain, icosphere atau apalah, kemudian silinder, tabung ya, atau line atau garis yang memang wujudnya adalah geometri, itu harus kamu assign sebagai geometri. Jadi geometri dulu sebagai induknya. Kemudian dari geometri ini kamu mengakses lagi dengan cara menekan tombol ini atau menekan tombol I pada keyboard. Nah, kamu masuk pada sublevel geometri. Jadi ini di dalam folder geometri. Nah, pada geometri ini kamu akan disajikan menu yang berbeda ketika kamu mengetik tombol tab. Nah, tombol tab ini akan mengakses banyak sekali menu-menu yang berkaitan dengan geometri, di mana geometri itu meliputi rigid body, kemudian pyro, ya, volume, hair, crowd, materials, kemudian particle, ya, dan sebagainya. Kalau teori resminya sih nanti kita cari kesempatan lain ya, karena ini let's get lost, jadi kita akan membahasnya secara serampangan aja, suka-suka kita ya. Nah, misalnya kamu mau scroll ini juga bisa menggunakan scroll ya, zoom bisa menggunakan scroll atau menggunakan tombol kanan pada mouse ya. Misalnya kita mau meletakkan sebuah kubus atau menggambar kubus pada viewport kita di sini tinggal mengarahkan mouse ke sini, mengaktifkan ini, kemudian tekan tab, kemudian tekan cube, ketik cube saja. Untuk mencari cube itu, karena memang terlalu banyak geometri yang ada di sini atau terlalu banyak menu, maka kamu cukup menekan dan mengetik cube, lalu enter. Nah, lalu enter sekali lagi atau kamu klik di mana yang kamu mau. Di sini misalnya ya. Oke. Nah, kamu sudah lihat di sini ada cube. Cube ini berdimensi setengah kali setengah kali setengah. Ya. Kamu bisa lihat. Oke, tapi di sini size-nya adalah 1 kali 1 kali 1. No problem. Yang penting cube-nya berbentuk kubus ya. Nah, sekarang dari cube ini kamu bisa mengatur properties-nya. Properties-nya ini seperti ukurannya bisa kamu ubah-ubah, seperti misalnya ini saya ubah jadi 2, maka dia tidak berbentuk cube lagi, tapi berbentuk persegi. Kemudian bisa juga saya naikkan jadi 2 semua ya. Kalau 2 semua, kamu lihat kubusnya akan membesar. Tapi cara lain juga kalau misalnya ingin melakukan scale, itu kamu cukup menekan tombol ini, kemudian akan muncul gizmo seperti ini, lalu tinggal kamu tarik-tarik saja, ya, sesuai dengan keinginanmu. Oke. Begitu juga untuk mengecilkannya, kamu tinggal kecilkan aja sesuai dengan keinginanmu. Oke, sudah itu kalau kamu ingin mengubah perspektif tapi tidak ingin mengganti posisi, tidak ingin mengganti keadaan di mana kamu berada sekarang, kamu masih tetap ingin melakukan perubahan, tapi kamu ingin mengubah perspektifnya, kamu tinggal tekan tombol Alt atau spasi, kemudian putar. Ya, tekan tombol mouse kiri,
kamu sudah berada di perspektif lain. Ya, oke. Nah, dengan begitu, kamu bisa melakukan perubahan yang lain lagi dari arah sini. Misalnya ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mereset semua ini. Kita reset aja dulu. Di reset, dikembalikan ukurannya ke ukuran semula. 1. Nah, sekarang perhatikan bahwa kita memiliki kubus, ya. Kubus yang mana kubus ini saat ini kubus kita ingin kita manipulasi, ya. Karena ini adalah basisnya Node, maka kita bisa melakukan apapun. Sebenarnya kalau untuk modeling, saya lebih menyukai, setelah saya pelajari beberapa kali ini, saya lebih menyukai cara memodeling sesuatu itu di Houdini dibanding di software yang lain seperti Blender dan sebagainya ya. Tapi entahlah, ini soal selera saja. Kalau masing-masing sih terserah selera masing-masing. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih senang di Houdini untuk membuat model. Tapi kalau untuk sculpting itu sepertinya menggunakan software lain lebih enak, yaitu Blender misalnya, atau Substance Painter atau apalah kayak gitu. Itu lebih enak menggunakan itu untuk sculpting. Tapi untuk modeling, saya lebih memilih Houdini karena presisi dan kepraktisan, apalagi untuk menduplikasi objek itu dan mendistribusikan objek itu jauh lebih mudah di Houdini ini. Kayak gitu. Meskipun caranya berbeda dengan metode Node ini, tapi ya itu soal selera aja. Saya lebih suka dengan metode ini. Nah, sekarang misalnya gini, kita ada 2 objek. Kita tambahkan 1, objeknya itu sphere. Ya, misalnya sphere ini. Oke. Node-nya bisa kamu pindah-pindahkan, kamu tinggal klik aja, kemudian kamu pindah-pindahkan. Nah, coba perhatikan, di sini ada tombol biru, artinya kamu mengaktifkan display ini pada display. Kemudian ada tombol select, kamu bisa kamu sedang men-select ini, memilih ini. Kemudian ini ada garis kuning, artinya dia adalah sedang aktif node-nya. Kemudian di sini ada yang lainnya seperti node info. Di sini juga ada bypass, atau kalau kamu tekan ini berarti node ini akan di bypass, akan tidak akan dimunculkan atau prosesnya tidak akan dilakukan kayak gitu. Nah, secara default dia akan biru seperti ini. Artinya di viewport node ini yang sedang aktif, ya. Nah, kalau kuning gini muncul berarti propertiesnya itu adalah node ini yang sedang aktif pada properties. Nah, sekarang gimana kalau kita pilih ini? Nah, pilih ini berarti karena dia belum biru di sini, artinya node ini, untuk properties node ini bisa kita ubah-ubah. Tapi dia belum akan tampil sepenuhnya di viewport. Untuk mengaktifkan di viewport, kamu tinggal tekan ini, tombol biru. Oke, dan kamu lihat. Ini adalah sphere yang sedang aktif. Nah, sekarang di sphere ini, kita coba uniform scale-nya, kita ubah ininya ke polygon, karena kita akan meningkatkan subdivision, atau di sini ada frekuensi, yang istilahnya frekuensi atau apapun nanti. Ini ada subdivision. Kita tingkatkan aja menjadi 6 misalnya. Uniform scale-nya sekitar 1,7. Dan kemudian kita bisa lihat di sini ada 2 objek ya. Ada 2 objek. Jadi objek pertama adalah cube dan objek kedua adalah sphere. Nah, bagaimana cara kita menampilkan kedua objek ini bersamaan? Jika misalnya kita ingin
menggabungkan kedua objek ini, atau jangan dulu menggabungkan, kita coba dulu untuk menampilkan keduanya. Jadi caranya bisa saja begini, kamu men-select ini, kemudian kamu mengaktifkan ini. Ya, kamu bisa lihat di sini keduanya akan muncul. Yang satu sebagai objek yang dipilih secara dummy, yang satu adalah dipilih untuk tampil di viewport. Nah, sekarang kita bisa menggabungkan kedua objek ini dengan metode merge. Jadi kamu tinggal ketik tab, kemudian kamu merge di sini. Kamu merge, dari kedua objek ini akhirnya bergabung menjadi satu. Jadi ketika kamu tampilkan keduanya, kamu tidak perlu men-select keduanya ini karena ini tidak mungkin ya di-select, dia hanya bisa memilih salah satunya. Jadi untuk menampilkan keduanya kamu harus memilih sini. Tapi ini kan kubusnya terlalu kecil di dalam, ya kita pindahkan saja. Cara memindahkannya misalnya kita akan transform ya, tambahkan node transform. Tujuannya adalah kita mau coba memindahkan objek kubus ini ke suatu tempat di sini. Ke sini ya, di sini aja lah. Ya, maka ketika kita pilih ini, kamu bisa lihat kedua-duanya akan muncul. Berbeda dengan kalau kita misalnya memilih salah satunya ini ya. Oke, kita memilih salah satu ini, hanya salah satunya saja yang akan muncul. Ya. Oke. Nah, begitulah cara kerja dari Houdini ini. Jadi berikutnya kita akan coba untuk membuat manipulasi objek 3D itu dengan node-node yang tersedia di Houdini ya. Untuk dasar ini saya pikir cukup segini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.